Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai sampai sekarang. Kalau misal ada tindakan dari awal dari tetehnya itu sendiri, pasti ini nggak bakalan terjadi. Mungkin masih bisa lah Mas Agus ini terobatin gitu. Anda tidak suka, silakan keluar. Nah, guys, harusnya Agus dan Farhat ini udah cukup ya diundang ke TV. Malah jadi ajang pansos nyari nama, bukannya nyelesain masalah. Buktinya udah diajak damai dan dimediasi sama Densu. Malah kabur dengan 1000 alasan nggak datang. Kalau begini terus, ya makin capek publik lihatnya. Mungkin Farhat dan Agus harus belajar dari berita berikut ini. Simak videonya. Tidak tahu diri karena ingin mengambil uang donasi untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pengobatannya. Itu yang dikira pasti, karena kebanyakan hujatannya tentang itu. Yang saya sayangkan juga dari Agus ini adalah kenapa harus melaporkan. Karena ini satu hal yang ya kalau secara hukum sih memang iya ya, daripada ribut di tempat umum, lebih baik kita mencari penengah, dan penengahnya ini adalah yang berwajib atau penegak hukum. Tapi sangat disayangkan jadi terkesan Agus di sini itu durhaka kepada orang yang membantu dia. Gue belum bisa tidur gara-gara lihat beritanya si Agus. Sumpah ya Allah, itu dia kan pura-pura buta. Takutnya nanti kalau kena azab sama Allah, buta beneran, itu gimana? Soalnya gini loh, dia tuh manipulatif. Dia udah menggunakan uang yayasan, harusnya buat berobat, malah buat utangnya si Wawa gitu loh. Makanya aku heran dari sini, kok dramanya kok makin memanjang kayak Sri Tanjung gitu kan. Lah harusnya gimana ya, harusnya bisa lah nyikapi secara dewasa gitu kan. Itu harusnya uang para donatur itu segera dikembalikan. Karena apa? Disalahgunakan gitu loh. Aku jujur muak loh beritanya Agus ini. Udah gedek aku, sumpah. Gue udah gak ngerti lagi kasusnya Agus sama Tanov ini kapan selesainya. Karena jujur ya, gue sendiri bukan salah satu donatur, tapi gue kayak ngikutin beritanya tuh kayak kesel banget gitu loh. Karena dari beberapa netizen tuh ada pro kontranya. Salah satunya ada yang ikhlas, ada yang enggak gitu. Jujur gue sendiri walaupun bukan donatur, gue juga ikutan kesel BTW. Gue juga gak terima, karena namanya orang donasi itu ya harusnya dipergunakan sesuai dengan tujuan awal. Tapi yang terjadi di sini kan ternyata tidak dipakai untuk itu, tapi untuk dipakai urusan keluarganya sendiri gitu. Jadi akhirnya nggak sesuai dengan amanah awal gitu. Dan kemarin gue ngeliat dia nangis teriak-teriak di kamera kayak gitu, gue bukan kasihan, gue malah kesel banget loh. Jadi ini ya sih menurut gue, kayak seharusnya si Agus itu kalau udah didapat duitnya dipakai dulu untuk tujuan awalnya gitu, baru kalau misalnya ada sisanya lu mau pakai yang lain nggak apa-apa gitu. Yang penting tujuan awalnya udah jalan, harusnya tuh begitu. Siapanya si Agus yang masih gak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumar. Wow, Agus dikasih uang pribadi sama Denny Sumargo nggak mau. Katanya kurang. Makanya Gus, kalau Anda ini dikasih amanah, ya, dikasih amanah oleh donatur, ya pergunakanlah dengan baik. Tujuan utama kan untuk menyembuhkan dan mengobati mata Anda. Belum apa-apa uangnya sudah kemana-mana. Yang jelas pihak yang bertanggung jawab atas donatur itu yaitu Mbak Novi dan Denny Sumargo. Meskipun uang itu masuk ke rekening Anda, sudah barang tentu ada pengawasan dari pihak ketua yayasan. Ya, kasihan. Bila dikasih uang pribadi sama Denny Sumargo nggak mau. Emang gaji Anda ini waktu kerja sebulan berapa sih, Gus? Hah? Apa 600 juta satu bulan? Kasihan. Agus. Ini adalah contoh orang yang nggak patut menerima bantuan terhadap orang lain. Makanya jadi orang itu jangan songong kalau sehat.
Kalau dipercaya sama bos, jangan songong Anda. Itulah akibatnya kalau orang songong dan sombong. Disiram air keras mukanya. Kenapa nggak mulutnya sekalian dicekokin? Itu siapapun mengambil haram hukumnya, karena sudah disahkan menjadi satu hak. Oke, selamat pagi. Jadi gini ya Pak ya. Jadi ketika kita memberi sesuatu ya, kalau salah gunakan ya, pasti orangnya nggak mau, nggak setuju gitu ya. Jangan mentang-mentang orang ngasih sesuatu terus tidak sesuai dengan perkataan dari awal gitu ya kan, yang dimana kan awalnya ini kan uang untuk perobatan gitu ya kan, uang untuk perobatan mata ya. Terus setelah uang ini udah terkumpul ya, mungkin kita tahu semua ya bahwa setelah uang udah terkumpul ini ya di rekeningnya si Agus sedih ya, itu kan banyak liku-likunya ya. Salah satunya salah gunakan ya yang katanya lah bukan yang katanya, memang faktanya ya, itu dikirim ke kampung ya, kalau nggak salah 50 juta ya kan. Terus dikasih sama wawaknya kurang lebih 90 jutaan gitulah ya kan, belanja ya kan, beli HP ya kan. Nah sementara kan para donatur ngasih uang ataupun mengsedekahkan uang mereka kan, itu kan fokus ke katanya yang dari awal, yang dimana kata Agus kan untuk perobatan mata gitu. Jadi orang yang mengsedekahkan itu adalah untuk perobatan gitu, bukan untuk hal-hal yang lain. Seru banget guys, gue habis nonton podcastnya si Bang Pablo dengan Bang Densu. Ya, ini benar-benar dua sosok yang tadi podcast itu benar-benar punya hati mulia. Walaupun apapun keputusannya ya, walaupun apapun keputusan hakim nantinya yang memutuskan jikalau si Agus itu tidak dapat apa-apa, ya kan, tetap mereka itu punya hati manusiawinya ya. Sebenarnya apa yang mereka lakukan ini, misalnya Bang Pablo di pihak berdonatur itu untuk menggugat para pihak ya kan, sebenarnya intinya adalah supaya Agus sadar guys ya, supaya Agus sadar. Itu sih intinya dari yang gua tangkep ya, dari yang gua tangkep, supaya Agus ini sadar gitu ya guys. Tapi dia gak sadar-sadar, gue gimana dong ya kan. Dari bulan 9 gue bikin konten supaya dia sadar, tapi gak sadar-sadar guys. Mungkin dengan cara ini ya, dengan cara ini para donatur turun gunung ya kan, yang didampingi oleh Bang Pablo sebagai kuasa hukumnya ya kan, itu memang udah titik tertingginya, udah puncaknya gitu ya. Mudah-mudahan aja deh Gus, makanya sadar Gus. Aduh, udah gue bilang dari kemarin lu ya kan, nonton nih konten gue dari awal ya kan. Dari awal juga gue udah bilang Gus sadar, Gus sadar. Lu gak sadar silah ya. Tapi biar bagaimanapun juga tuh dua tokoh ya kan tetap punya hati mulia ya, punya hati mulia, tetap atas dasar kemanusiaan gitu ya. Sadar Gus, makanya tuh lu udah di LP-in katanya ada laporan polisi dugaan pidana gitu kan. Makanya Gus aduh. Oke guys, kali ini kalian boleh lihat ya yang lagi viral nih di atas ini. Agusnya keceplosan kata netizen karena dia seneng bisa lihat kantor Kemensos ya, kalau nggak salah ya. Coba kita putar ulang ya videonya. Agus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini, sudah lega kah atau gimana Bang? Hebat banget Agus ngomong sekarang. Seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya.
Mungkin tahu kantornya. Mungkin tahu kantornya. Lu tahu kan? Bisa merasakan. Oke. Nah, kalian udah dengar kan ketika Agus ngomong senang, bisa lihat kantor Kemensos, Farhad Abbasnya langsung pergi ke belakang seperti meninggalkan Agus gitu. Ya, coba kalian komentar lah tanggapannya gimana.